Shallu ala Rasulillah. Ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladzi an'ama alaina bil amwal wa abahalana at-takassub an tariqil halal wa syuri'alana tasrifuha fima yardallahul muta'al. Walhamdulillah al-fard as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa'lamu annallaha qadim wa ma siwahu kaifa. Fa'lamu annallaha qadim wa ma siwahu hadis. Ya, wa'lamu aidan annahu khaliq wa ma siwahu makhluk. Nashhadu an la ilaha illallah. Nashhadu an la ilaha illallah al-fattah al-ghaffar. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Thumma salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Salatan wa salaman nunji bihima min adabin har kok min adabin alim, enggak pas ya. Nashhadu an la ilaha illallah al-ghaffar wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Tsumma sholatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Sholatan wa salaman nunji bihima min adabin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Apa kabar ulat bulu ini? Alhamdulillah. Hati-hati ya kalau lewat situ itu ya. Ulat bulunya brutal. Ayo sampai kulsub. Ya. What does kulsub stand for? Kuliah subuh. Kalau kultum? Kalau kuliah subuh 7 menit gimana kalian? Kulsubtum, kulsubna. Nah. Oke, sa'aftah bisu'alin qasirin sami'tum ma huwa KLKH. KLKH ada sebuah badan resmi nasional disebut atau disingkat dengan KLKH. Itu kependekan dari apa? Bisa ditulis ya. KLKH apa? Saya kasih clue, K-nya itu kementerian. KL Kementerian Lingkungan Hidup. KL, kok KLKH sih? Salah saya. KLHK Kementerian Lingkungan Hidup. K terakhir apa? Kayati jadinya. Dan kehutanan. Ya, kehutanan, bukan kelautan. Nanti kelautan beda lagi kementeriannya, maritim itu. Kalau KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
ya dalam risetnya baru-baru ini mengungkapkan bahwasannya ketika bulan Ramadan, ketika bulan suci Ramadan, ya, food waste. Apa itu food waste? Limbah makanan atau sampah makanan melonjak sampai 20%. Ya, khusus di bulan Ramadan itu food waste, ya, tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya nggak jauh berbeda angkanya, yaitu selalu melonjak sampai 20% dibanding bulan-bulan sebelum Ramadan atau dibanding bulan-bulan selain Ramadan. Melihat data ini kemudian BRIN atau yang sering orang ucapkan BRIN, nah ini singkatan lagi. Apa itu? Badan Resmi Nasional juga. Apa? Badan Riset, bukan intelijen, riset. Badan Riset dan Inovasi, ya, nasional. Kemudian menganjurkan, ya, mereka itu kan kerjanya riset, bla 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 bla, menyampaikan hasil risetnya ke presiden, ke para kabinetnya, kementerian-kementerian yang lain, akhirnya menganjurkan bahwasannya begitu memasuki Ramadan, melihat begitu banyaknya, begitu melonjaknya apa tadi food waste atau limbah sampah makanan, maka pemerintah memiliki program yang sebenarnya sudah kita lakukan, yang sebenarnya sudah nggak asing lagi, yaitu apa? To reduce, ya, taksir. Apa itu reduce atau taksir? Itu apa? Mengkosor itu apa ya? Pengurangan, ya, reducing itu termasuk triple R itu, ya, reduce, reuse, recycle, ya. Yang pertama itu reduce. Setiap orang, terutama muslim, ketika Ramadan memang sudah seharusnya reducing food waste, mengurangi limbah makanan. Kemudian ada yang protes, misalnya, loh, limbah makanan kan sampah organik. Organik maksudnya adalah, ya, kita biarin aja, kita jadiin pupuk, kita buang kemanapun, nggak lama setelah itu akan terurai. Ternyata nggak sesederhana itu, ya. Kalian yang belajar kimia pasti tahu istilah metana, ya kan? Ya kan, limbah makanan itu menghasilkan gas bernama metana yang sebenarnya 25 kali lebih, ya, dibanding pemanasannya, ya, dibandingkan dengan karbon dioksida. Itu metan. Jadi gak sesederhana apakah akan terurai atau tidak, tapi gas yang dihasilkan juga. Makanya kita dukung program pesantren, kita harus bangga dengan pesantren kita. Kita sangat berupaya supaya zero food waste. Karena apa? Sisa makanan kalian itu tidak semena-mena akan terbuang begitu saja. Tidak begitu saja kemudian diangkut oleh truknya Mang Adoy, ya. Tapi ada umat bebek di belakang sana yang siap. Nah, itu kan proses daur ulang yang sangat-sangat positif. Tapi bayangkan di luar sana yang nggak punya bebek misalkan, mereka akan kerepotan dibuang kemana sisa makanan. Ya. Paham ya sampai sini, ya? Paham, ya. Kemudian apa hubungannya dengan Ramadan? Apa hubungannya dengan puasa? Apa hubungannya dengan ibadah? Apa hubungannya dengan agama kita Islam? Dalam ayat yang sudah sangat populer, yang sudah kita hafal, yang di beberapa kesempatan saya sampaikan tafsirnya, ya. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum. Kaifa istamir hadil ayat? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya.
ayat ini sebenarnya secara itu diturunkan untuk edisi Lebaran. Ayat ini juga yang menjadi dasar atau dalilnya apa sih ketika Lebaran kita kok baju baru, kopiah baru, surban baru, semuanya baru. Nah, ayat tersebut dalilnya. Inda kulli masjidin, maksudnya ketika akan menjalankan sholat id, ketika akan Lebaran, itu memang disunahkan pakai pakaian yang bagus-bagus, yang baru-baru. Nah, cuma kan kalau dalam tulisan Latin itu masih koma, geng. Ya, lanjutannya silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Ya, wala tusrifu innahu, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Pakai baju baru boleh, makan apa aja boleh asal halal dan baik. Yang nggak boleh adalah, sebelum saya definisikan atau sebelum kita mengutip apa sih, ini kan kata kunci yang penting ya dalam Islam, kata israf itu. Ya, sebelum kita definisikan, ada cerita yang di beberapa kelas minggu lalu saya sampaikan. Ada seorang ibu-ibu yang cukup lama menjaga pola makanan, dalam pengertian apa saja yang dimakan, kapan saja dia boleh makan, dan kapan saja tidak sebaiknya makan. Menghindari makanan berminyak berlebihan, menghindari hal-hal yang sekiranya penuh bahan pengawet, pokoknya yang dia pilih, yang dia makan itu yang sehat-sehat, mungkin jauh lebih sehat dari kita. Ya. Ada produk makanan dilihat, gulanya terlalu tinggi. Ada teh kita dilihat, sebelum diminum dibaca dulu, kadar gulanya sekian, terlalu tinggi nggak dia minum. Suatu hari dia datang ke dokter marah-marah. Dok, saya sudah sangat ketat dalam menjaga makanan. Saya sudah sangat pilih-pilih. Saya sudah sangat semua rambu-rambu tentang makan dan cara makan saya perhatikan. Kenapa saya masih asam lambung naik misalkan? Kenapa saya masih punya keluhan sakit ini, sakit itu pada perut misalkan? Akhirnya setelah didiagnosa sama dokter, kira-kira penyakitnya karena apa? Kelebihan. Benar yang ibu makan itu adalah menu-menu yang amat sangat menyehatkan. Tapi coba perhatikan ketika ibu makan, itu memang yang cukup ibu makan, atau ibu melebihi kadar yang mampu ditampung oleh perut ibu sendiri. Jadi sumber penyakit tidak hanya makanan tidak sehat, geng. Bisa jadi makanan yang amat sangat menyehatkan sekalipun bisa menjadi sumber penyakit kalau kita mengkonsumsinya itu berlebihan. Kalau kita predator. Paham ya? Nah, dalam Al-Quran ada kata kunci untuk itu yang disebut tadi apa? Israf. Ya, israf. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini saya ingin kalian catat sekaligus menghafalnya. Ulama tafsir dan ulumul Quran mendefinisikan kata israf itu mujawazatul haddi al-matlubi fi kulli syai'in. Kulu jama'atan mujawazatul haddi al-matlubi fi kulli syai'in. Mujawazatul haddil matlubi fi kulli syai'in. Ya, itu mengambil, meraup, memakai ya di luar batas yang mampu dicapai fi kulli syai'in, dalam segala hal, dalam setiap hal. Ya, itu definisi dari kata kunci dalam Al-Quran israf. Ya,
Jadi apa saja yang Anda pakai melebihi ya, yang Anda mampu, itu termasuk israf. Ya, termasuk yang dilakukan si ibu tadi. Ya kan? Meskipun walau karena makanan yang ibu tadi atau kita semua berarti ya, itu sangat-sangat menyehatkan. Tapi kalau melampaui batas kemampuan perut kita, maka itu israf. Dan jangan salahkan ketika kita israf, kita sendiri yang akan hancur. Ya kan? Kemudian ada Imam Mujahid, pakar ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran juga, ya, sedikit memperpanjang definisi israf, ya, dengan kaulnya man anfaqo fi taatillah, man anfaqo fi taatillah lam yakun musrifan, ya. Walau anfaqo dirhaman wahidan fi maksiatillah faqad kana musrifan. Nah, ternyata israf ini enggak berlaku dalam hal infak. Ibadah ada israfnya kan? Ibadah apa dulu? Ya. Ibadah apa? Yang lain misalkan, yang lain pada beribadah sosial, yang lain bersih-bersih. Kemudian kalian nggak mau bersih-bersih, kalian maunya murojaah, ngaji, itu musrif, ya, itu israf. Nanti kalau itu dalam pembahasan yang lain ya. Kalau infak enggak, ya, kalau infak lebih banyak kalian infakkan lebih baik. Bahkan kalian mungkin menyiksa diri, kalian infakkan semua yang kalian miliki, itu at least, ya, kata Imam Mujahid itu bukan israf. Kalau urusannya adalah berinfak atau bersedekah. Tapi kalau berinfak, menyalurkan dana walau dirhaman wahidan, walau 1 dirham, meski 1 dirham, ya, faqad kana musrifan. Nah, tapi kalau dana tadi kalian berinfak dalam jalan atau untuk hal-hal yang negatif, yang tidak baik, fi maksiatillah, maka itu juga kategori israf. Paham ya? Nah, jadi kapan kita itu tergolong israf, kapan kita tidak? Kapan kita termasuk orang yang berlebih-lebihan dalam hal berpakaian, dalam hal makan, dalam hal apapun, dan kapan ketika kita tidak? Nah, itu setiap masing-masing individu punya ukuran dan takarannya sendiri. Kalau 1 piring cukup, kenapa? Yang rebut piring temennya, atau 2 piring, atau 3 piring. Kalau segelas air putih cukup, kenapa setelah itu ada es diembat juga, misalkan 1 teko? Nah, itu israf. Ya. Dalam ayat lain, ya, apakah israf ini terminologi atau istilah Al-Quran yang menjurus pada berlebih-lebihan? Enggak. Dalam ayat lain disebutkan gimana itu? Kulu min thayyibatin ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayakhilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Ya. Makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian, kata Allah, wala tatghaw fihi, dan jangan sekali-kali berlaku. Nah, kita punya kata kunci israf, di sisi lain kita punya juga kata kunci taghbun atau al-idgha. Nah, dari kata ini wala tadghaw fihi, ya, surat Toha, nanti bisa di cross check lagi, ya.
makanlah dari apa-apa yang halal yang kami rizkikan kepada kalian, dan jangan berlebih-lebihan dalam hal makan tersebut. Nah, itulah. Nah, apa artinya itu kan sama? Ya, bisa kalian tulis tadi sama. Itu mujawazatul haddi al-matlubi fi kulli syai'. BI. Nah, kita kembali ke singkatan-singkatan lagi yang lain. Singkatannya apa BI itu? Bank Indonesia. Juga punya badan riset, ya. Badan riset yang dimiliki Bank Indonesia menyimpulkan bahwasannya aktivitas perekonomian, ya, umat Indonesia, rakyat Indonesia ketika bulan Ramadan itu naik sampai 12%. Nah, seharusnya kan Ramadan yang kita sebut-sebut sebagai bulan untuk mengendalikan nafsu kita supaya lebih hemat, supaya lebih bijak dalam berbelanja. Tapi fakta yang terjadi malah sebaliknya. It's okay kalau tadi yang kita pakai adalah man anfaqa fi taatillah. Kalau memang kita berbelanja bukan untuk diri kita. Kalau memang kita beli ini, beli itu bukan untuk kita pribadi, tapi untuk kita sedekahkan. Itu bagus. Tapi kalau untuk menumpuk kekayaan kita sendiri, demi egoisitas kita sendiri, demi nafsu birahi kita sendiri, nah itu yang akan menjadi masalah. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kita punya dua kata kunci dalam Al-Quran, yaitu yang pertama apa? Israf, ya, ayatnya tadi itu dari Al-A'raf. Yang kedua apa? At-Taghwu, Al-Idghar dari surat Thaha tadi. Nah, akhirnya dari sini kita bisa membayangkan, ya, kita punya panutan, kita punya idola, kita punya sosok yang setiap saat, setiap waktu kita bacakan sholawat untuknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita penasaran, gimana sih Rasulullah sahur, gimana sih Rasulullah buka. Ya. Oh, nggak mungkin dong Rasulullah sahur dan buka, mohon maaf dalam tanda kutip, serakus kita misalkan. Apa aja yang ada diembat. Nah, kira-kira gimana? Kita mulai dari apa sih menu favorit Rasulullah? Kurma, ya. Rasulullah sendiri bilang ni'ma suhurul mu'mini at-tamru. Nah, gak ada hadisnya, pendek sekali ya. Ni'ma suhurul mu'min at-tamru. Ni'ma lawan kata bisa, itulah apa artinya? Sebaik-baiknya sahurnya orang yang beriman adalah kurma. Demikian juga ketika buka puasa. Ya, Rasulullah juga bilang, ya, apa itu sahur? Uklatun barokatun. Sahur adalah hidangan yang penuh berkah. Dalam hadis yang lain, man arada ayasuma falyatasahhar. Man arada ayasuma falyatasahhar. Ini bermakna sunnah, ya. Barang siapa yang menghendaki berpuasa atau barang siapa yang akan berpuasa, hendaklah ia sahur. Ya, jadi sahur termasuk sunnah Rasulullah untuk menjalankan puasa. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, sahurlah yang membedakan puasa kita, umat muslim, umat Rasulullah, dengan puasa agama-agama yang lain sebelumnya. Jangan salah, ya. Umat Kristiani juga punya tradisi berpuasa, umat Yahudi juga punya tradisi
berpuasa. Waktunya berbeda, bentuk puasanya berbeda, bentuk ibadahnya berbeda, tapi secara umum sama, menahan haus dan lapar, tidak memasukkan apapun ke dalam perutnya. Nah, kebetulan sahur ini yang dilakukan sebelum subuh itu kata Rasulullah yang membedakan dengan puasa-puasa sebelumnya. Dan menu yang favorit adalah uniknya sebagian dari kita itu merasa sudah menjalankan sunnah Rasul ketika kita buka puasa pakai kurma. Loh, gimana sih maksudnya? Ya, kita sudah GR merasa ya ketika kita buka puasa pakai kurma itu membayangkan beginilah Rasulullah buka puasa, beginilah Rasulullah sahur. Apakah sesimpel itu? Boleh gak membayangin sesimpel itu? Enggak. Ya Rasulullah sahur 2-3 butir kurma, kemudian makan sepotong roti kalau ada, kalau enggak ya cukup kurma tadi, air putih, selesai. Lah kita 3 kurma itu faqat ibtidaan, itu cuma pembuka. Ya. Setelah itu kalau ada semeja juga semeja habis, ada 2 meja juga 2 meja habis. Kemudian kita GR sudah buka seperti Rasulullah. Enggak sesederhana itu, geng, meneladani Rasulullah itu. Enggak sesimpel itu. Oke, Rasulullah buka puasa kurma, kita buka puasa kurma. Tapi kalian nggak ingat bahwasanya setelah kurma itu Rasulullah ngapain? Setelah kurma itu Rasulullah melanjutkan dengan makanan sebanyak kalian atau enggak? Kan enggak? Maka dari itu lihat sesuatu dalam gambaran utuhnya. Jangan sepenggal-penggal saja. Apalagi nanti mengatasnamakan Rasulullah, bahwasanya bentuk amalan kita sahur maupun buka sudah seperti beliau. Tapi kalau diniatkan sambil mengurangi tadi, to reduce, litaksir, it's okay, it's good, ya. Tapi kalau berhenti pada titik kurma Rasulullah, habis itu, paham sampai di sini ya? Jadi saya ulangi lagi, ya. Kebetulan ada sebuah riwayat yang memang sudah akrab semuanya kepada kita semuanya sebagai muslim, bahkan diajarkan ketika kita masih dini baru belajar Islam, bahwasannya nggak perlu saya sebutkan hadisnya, semuanya sudah hafal, bahwasannya ketika bulan puasa itu apa? Setan-setan dibelenggu, kan? Saking populernya hadis tersebut. Sampai ada yang menghadap Rasulullah, seorang sahabat, karena kebingungan. Kalau setan ketika bulan puasa dibelenggu, kemudian yang bertugas menggoda manusia siapa? Itu sampai ada yang menghadap Rasulullah. Bisa ditelisik nanti hadisnya di Bukhari atau Muslim. Kata Rasulullah, yang dibelenggu itu setan dari kalangan jin atau makhluk halus yang nggak bisa disensor, tidak bisa dilihat secara langsung. Adapun musuh terbesar kalian adalah hawa nafsu kalian sendiri. Nafsu itu ya tadi itu, ya urusannya perut dan hal-hal jasmani lainnya, itu tidak dibelenggu. Bahkan ada para ulama semakin membabi buta, merajalela, menggoda kita ketika puasa, ketika Ramadan, ya. Setan yang dari bangsa jin nggak ada, ternyata setan yang ada dalam diri
kita masing-masing. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Tapi beberapa kata kunci, beberapa poin sudah bisa kalian tangkap ya. Beberapa hasil riset yang saya baca itu juga menjadi data ya, yang mencerminkan bagaimana sih corak Islaman di Indonesia secara khusus dan di dunia secara umum. Itu semuanya hasil riset ilmiah yang kalian tulis tadi. Kenyataannya memang seperti itu. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Ya, jadi ketika Ramadan itu di dunia ya, banyak yang meriset kurang lebih 10.000 ton itu food waste ya, terbuang sia-sia. Nah, 5 sampai 15 menu buka puasa, itu kata badan riset yang lain, itu berakhir di keranjang sampah yang tentu merusak lingkungan. Ya, 5 sampai 15% itu makanan terbuang sia-sia ketika puasa, tidak sanggup mendaur ulangnya, akhirnya terbuang menjadi metana, gasnya merusak lingkungan. Jadi yang disebut polusi itu, geng, bukan hanya emisi dari kendaraan ya, emisi itu nanti bisa di cross check ke Ustadz Mulyadi ya, macam-macam, antara lain metana, yaitu gas rumah kaca dari sisa-sisa makanan. Nah itu, jadi mulai sekarang ketika kalian mengkonsumsi sesuatu ya, lebih berhati-hatilah ya. Ketika kalian membuang sampah makanan, lebih berhati-hatilah ya. Jangan-jangan yang kalian konsumsi itu memang secara kesehatan sangat-sangat dibutuhkan tubuh kita, tapi kalau menyisakan sesuatu bisa jadi merusak lingkungan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.